Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, saya Irham Maulana dengan nomor induk mahasiswa 1901026133 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke, baik teman-teman, dimanapun Anda berada, di sini saya berkesempatan untuk membuat video ini guna memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Produksi Siaran Televisi Dakwah yang diampu oleh dosen saya tercinta Bapak Heri Pamungkas. Semoga Bapak sehat-sehat selalu, dimudahkan urusannya oleh Tuhan, dan serta dilancarkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Bapak ya, amin amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, dimanapun Anda berada, di sini video ini dibuat guna memenuhi nilai tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah yang diampu oleh Bapak Heri tersebut. Ya teman-teman, baik, teknologi memang tidak bisa untuk dihindari. Kemudian teknologi datang dan masuk dalam kehadiran manusia. Hampir setiap manusia di bumi ini tak mampu menghalau atau terhindar dari perkembangan teknologi yang ada. Seperti pada halnya 20 atau 30 tahun lalu ya, kita sering menjumpai kualitas gambar yang baik saat menonton televisi, atau bahkan kita suka melihatnya banyak sebutnya begitu istilahnya ya. Bahkan bisa dihitung dengan jari mana rumah-rumah yang memiliki TV di dalamnya, karena kita ketahui tak setiap rumah mempunyai televisi untuk menikmati bersama keluarga. Tapi sekarang berubah, hampir tiap-tiap rumah ataupun warung begitu ya, kafe, siskampling, pos ronda, warung kopi, pos ojek juga telah memiliki televisi begitu untuk mendapatkan informasi dari program mereka atau sekedar mencari program hiburan yang disajikan dari stasiun televisi tersebut. Nah, ini kualitas gambar sekarang juga jauh lebih baik dari zaman dulu karena selaras dengan program pemerintah untuk mematikan TV analog dan bermigrasi ke TV digital. Nah, ini seperti apa selengkapnya? Kita akan ulas, siap-siap bermigrasi ke TV analog dari TV digital. Nah, bukan isapan jempol belaka bahwa pemerintah akan melakukan siaran TV digital dari analog ke digital begitu ya, yang ditargetkan sepenuhnya terjadi di tahun depan, dan rencana ini tentu akan dilakukan secara bertahap hingga diproyeksi siaran TV analog akan dimatikan secara penuh pada bulan November tahun 2022 nanti. Nah, ini sebetulnya apa sih urgensi dari pemerintah untuk mematikan siaran TV analog dan bermigrasi begitu ya ke TV digital. Nah, ini kalau kita melihat mengutip informasi yang dijelaskan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika ataupun Kominfo, pihaknya mengungkapkan bahwa terdapat 6 alasan yang utama yang dimana harus ataupun penting ya migrasi televisi dari analog ke digital. Dan alasan yang pertama adalah, kita tahu kalau misalnya kita lihat di slide, Indonesia masih tertinggal begitu dari segi teknologi penyiaran, khususnya dalam proses digitalisasi penyiaran secara global. Sedangkan negeri tetangga kita seperti Malaysia, Singapura sudah bermigrasi dari analog ke digital begitu, sudah dari tahun 2019 ataupun setahun sebelumnya, dan sudah beroperasi dan juga sudah sama dengan berbagai negara ataupun jajaran-jajaran negara di Eropa untuk memakai layanan digital ataupun TV digital. Nah, ini juga di Indonesia, Kominfo juga mempublikasikan bahwa masih ada sebanyak 728 TV yang masih menggunakan analog. Nah, ini yang juga menjadi PR untuk pembenahan untuk menggantinya dari analog ke TV digital pada tahun 2022 mendatang nanti. Lalu alasan yang kedua ialah alasan yang diambil oleh pemerintah saling berkesinambungan dengan cita-cita Presiden kita tercinta Bapak Presiden Joko Widodo bahwa percepatan transformasi digital di Indonesia, di mana merupakan sektor televisi itu agenda terpenting ya. Selain itu, alasan yang juga make sense begitu yang menjadi urgensi analog switch off yang ketiga, yakni kualitas siaran yang akan ataupun yang dimungkinkan lebih optimal ya. Nah, ini membuat lebih baik siaran ataupun program-program yang tampil di TV di masa yang akan datang. Dan juga berhubungan pula dengan alasan keempat, migrasi TV digital ini membuat peningkatan efektivitas industri penyiaran dan juga dalam menyiarkan program-program terbaiknya. Dan alasan nomor kelima, bisa juga kita lihat di slide bahwa ini memang digitalisasi televisi membuat frekuensi di 700 MHz begitu, itu ditata atau diatur ulang dan dimanfaatkan untuk layanan lain, seperti halnya nanti digunakan untuk akses internet super cepat, ya ini untuk 5G. Nah, ini bisa dialihkan ya
Dan alasan terakhir yang paling sering ini adalah hubungan antar negara ya, akan dikhawatirkan akan potensinya munculnya potensi permasalahan khususnya yang ada di negara tetangga ataupun berbatasan belum ada digitalisasi ataupun belum ada sistem digital dalam sistem televisinya atau belum melakukan analog switch off. Nah, lalu dari penjelasan ini kira-kira ada berapa tahap nih ataupun daerah mana saja yang siap pemerintah untuk analog switch off? Bisa kita lihat pemerintah mentargetkan ini ada 3 tahap ya, mulai dari tahap 1, tahap 2 dan juga tahap 3 dalam waktu dekat atau ditegaskan akan dimulai akhir-akhir ini ya teman-teman ya, secara bertahap. Tahap pertama ini layanan TV analog sudah bisa tidak akan dinikmati pada daerah-daerah kalau yang saya baca jurnal ada di Aceh, yakni masuk daerah Aceh Besar, kemudian ada Kota Banda Aceh, dan sedangkan di Kepulauan Riau, Kabupaten Riau, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang juga akan analog switch off atau tidak bisa lagi mengakses TV analog. Lalu juga ada di Banten, Kalimantan Timur, dan juga Kalimantan Utara. Yaitu sementara itu bagi Anda warga yang bermukim di daerah-daerah tersebut untuk menikmati siaran digital, lah ini perlu ataupun Anda tidak perlu begitu mengganti perangkat televisi Anda, di mana Anda hanya perlu untuk menambahkan perangkat yang namanya set top box ya atau STB untuk menikmati layanan siaran TV digital dari TV lama Anda atau TV analog Anda. Dan kira-kira ada nggak ya subsidi ataupun program pemerintah untuk mencantumkan ataupun untuk menyebarluaskan set-top box tersebut kepada masyarakat? Karena termasuk kan ya dalam program pemerintah ini, bisa kita lihat di slide selanjutnya ini. Nah, misal di sini kalau berbicara tentang subsidi atau program pemerintah terkait bagi-bagi STB, bagi-bagi warga untuk bermigrasi dari analog ke siaran digital, ternyata jawabannya adalah ada. Diinformasikan oleh Kominfo begitu, pihaknya berencana untuk membagikan STB sebanyak 6,7 juta set top box ya, dimana bagi masyarakat yang kurang mampu, yang mana memang wilayahnya ataupun di daerahnya yang masuk di dalam wilayah analog switch off pada tahap pertama, 1 dan 2. Jadi masyarakat ataupun teman-teman tak perlu khawatir ya untuk bisa menikmati program-program televisi favorit Anda, karena STB akan dibagikan secara gratis oleh pemerintah kepada masyarakat bagi pemerintah yang tidak mampu atau nanti data yang tidak mampu. Ya, ini juga salah satu penyedia dari STB dari Polytron juga mempublikasikan informasi bahwanya pihaknya siap untuk memproduksi dan menjaga untuk pasokan STB untuk program ASO ini ya, analog switch off, yang dicantumkan oleh pemerintah tersebut. Nah, akan tetapi Polytron menaksir bahwa kondisi saat ini justru tak banyak masyarakat yang membutuhkan perangkat STB atau kebutuhan STB-nya sudah berkurang nih untuk menikmati layanan TV digital. Karena apa? Karena TV digitalnya saja ini sudah harganya sudah terjangkau untuk dimiliki untuk masyarakat Indonesia. Bahkan kita ketahui kalau kita ke toko elektronik sudah jarang untuk penjualan TV, yang mana untuk TV analog semua sekarang sudah serba digital TV-nya. Dan juga dari itu semua tentunya kita berharap program ini akan berjalan dengan lancar agar ke depan industri penyiaran televisi di Indonesia juga akan semakin maju begitu. Demikian pemaparan saya mengenai migrasi dari TV analog ke TV digital untuk teman-teman yang di rumah. Ayo bermigrasi ke siaran televisi digital. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.